Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kami dari Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia ada tugas untuk mewawancarai ke masyarakat dari tugas biokimia. Jadi perkenalkan dulu ya Pak, nama saya Siti Awalia Nurrohmah dan rekan saya Firlatu Panggayu. Baik Bapak, sebelumnya izin untuk perkenalan diri Bapak terlebih dahulu. Ya, nama Bapak Pak Hermansyah ya. Usia perlu? Perlu. Kelahiran Bapak yang sebenarnya tanggal 5 Oktober tahun 45. Tapi kalau di KTP tanggal 5 Oktober 47. Terus apa kelahiran apa segala macam? Profesi Bapak pensiunan dari Departemen Keuangan ya. Terus apa lagi? Pendidikan sarjana hukum ya. Riwayat penyakit Kalau penyakit keturunan Bapak ya, setahu Bapak penyakit darah tinggi. Bapak sampai sekarang masih kontrol lah istilahnya, itu penyakit jantung. Terus apa lagi kira-kira? Di usia Bapak saat ini tuh 5 Oktober kemarin 79. Jadi sekarang udah masuk 80. Oke, baik Bapak, izin lanjutkan wawancara. Ya. Dimana wawancara ini terkait thalassemia Bapak, Ya. penyakit thalassemia. Sebelumnya Bapak sudah mengetahui apa itu thalassemia? Justru itu Bapak bilang belum, ya tolong dijelaskan yang kayak gimana thalassemia. Mungkin dulu mah udah tahu tapi sekarang udah lupa ya, udah gak ingat. Baik Bapak, izin menjelaskan Ya, ya. silakan. Jadi thalassemia itu kelainan darah yang diturunkan dari orang tua ke anak Pak. Jadi masalah utamanya adalah tubuh nggak bisa bikin hemoglobin yang normal. Nah, jadi hemoglobin itu protein di sel darah merah yang tugasnya ngangkut oksigen ke seluruh tubuh Pak. Nah, jadi kalau hemoglobinnya nggak normal di darah merah gampang rusak Pak, dan ini bikin anemia ataupun kekurangan darah Pak. Kurang lebih seperti itu. Izin memberitahu terkait bagaimana sih cara penanganan thalassemia itu Pak. Nah, jadi yang pertama itu bisa kita lakukan penanggulangannya dengan transfusi darah secara rutin. Nah, untuk menambah darah merah supaya normal gitu ya. Kemudian yang kedua bisa dengan terapi helasi besi, di mana terapi ini seperti obat untuk buang kelebihan zat besi akibat transfusi darah gitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada asam folat Pak. Asam folat ini membantu tubuh supaya darah merah tuh lebih baik gitu ya. Yang tadi itu normal. Kemudian yang keempat itu ada transplantasi sumsum tulang Pak. Nah, transplantasi sumsum tulang itu merupakan opsi penyembuhan, di mana prosesnya itu susah dan butuh donor yang cocok. Jadi kalau misalnya tadi yang opsi pertama sampai ketiga itu sulit gitu atau susah dilakukan, maka opsi selanjutnya adalah transplantasi sumsum tulang. Nah, kemudian yang terakhir yang bisa dilakukan untuk penanganannya itu ya adalah support mental, di mana support mental ini bisa merupakan edukasi dan juga dukungan buat pasien ya, karena banyak pasien thalassemia itu mengalami down mental Pak, di mana dia merasa menyerah dengan penyakitnya. Maka dari itu perlu dilakukan edukasi dan juga support, di mana si pasien perlu support yang lebih gitu supaya dia ada semangat untuk sembuh gitu Pak. Nah, jadi thalassemia ini apakah bisa dicegah gitu? Jadi thalassemia ini sebenarnya bisa dicegah Pak dengan cara screening sebelum menikah. Kenapa screening sebelum menikah itu penting? Ya karena itu supaya kita tuh tahu apakah kita ini sebagai pembawa thalassemia untuk keturunan kita selanjutnya gitu apa tidak. Nah, maka dari itu perlu dilakukan screening. Suami istri itu. Iya. Sebelumnya Bapak izin menjelaskan lagi. Jadi penyebab thalassemia itu adalah mutasi genetik Pak ya. Jadi pada gen yang mengontrol produksi hemoglobin yang tadi dijelaskan. Nah, jadi thalassemia itu
eh, penyebabnya itu tidak hanya seperti penyakit yang kayak lambung tiba-tiba lambung gitu, tapi thalassemia itu diwariskan dari orang tua gitu, jadi penyakit genetik. Nah, kemudian jika hanya satu gen yang cacat, jadi misalnya ada ayah dan ibu. Nah, jika hanya satu gen yang cacat, misalnya hanya ibu nih yang cacat atau memiliki penyakit thalassemia, kemudian nah, individu menjadi pembawa karir atau tanpa gejala atau juga gejala ringan. Nah, kemudian jika kedua gen yang diwariskan cacat, individu menderita thalassemia mayor yang gejalanya lebih berat. Baik, tadi Bapak alhamdulillah ya tidak ada. Insya Allah karena nggak ada keturunan dari ayah, keturunan itu dari darah tinggi itu, dari ayah itu darah tinggi itu. Jadi setelah mendengarkan gejala juga pengertian thalassemia gitu, apakah Bapak pernah mendengar sanak saudara Bapak atau mungkin kerabat gitu ada yang mengalami gejala yang telah kami sebutkan gitu, Bapak? Kayaknya nggak ada. Alhamdulillah kalau itu dari bisa nggak ada yang keluar itu. Karena thalassemia ini jarang gitu Pak, jadi orang-orang tuh belum pada tahu gitu kalau terkait penyakit thalassemia kan. Kalau kayak misalnya darah tinggi, hipertensi itu kayak sudah lumrah ya Bapak, diketahui banyak orang. Lain hal gitu dengan thalassemia gitu. Makanya Bapak juga nggak tahu. Makanya di sini kita juga sekalian memberitahu ke masyarakat bahwa ada yang namanya penyakit thalassemia, yang mana thalassemia ini juga perlu kita waspadai gitu karena dimana kita juga harus tahu gitu bagaimana pencegahannya, dampaknya itu apa saja, dan penyebabnya itu seperti apa. Baik Pak, tadi kan udah dijelaskan oleh Firly, jadi dampaknya itu kan belum dijelaskan ya Pak. Saya izin menjelaskan dampaknya. Jadi dampaknya itu ada anemia berapa? Jadi kayak badan gampang capek, lemas, pucat, kadang sampai sesak nafas Pak. Itu dampak dari anemia beratnya Pak. Terus ada gangguan pertumbuhannya Pak. Biasanya anak-anak thalassemia mayor pertumbuhannya lebih lambat Pak. Yaitu terus ada pembesaran organnya. Jadi kayak hati dan limpa bisa membesar karena kerja mereka jadi ekstra keras Pak. Lalu bentuk tulang berubah, kayak misalkan tulang wajah atau tulang tubuh itu bisa terlihat atau enggak normal karena sumsum tulang kerjanya keras, bikin darah gitu. Terus ada kalau misalkan sering transfusi darah Pak, nah itu bisa terjadi penumpukan zat besi yang berbahaya buat organ seperti jantung ataupun hati Pak. Gitu dampaknya. Baik Bapak, sekian wawancara dan juga pemaparan materi terkait thalassemia. Di sini kami menyampaikan terkait thalassemia kepada masyarakat supaya lebih mengetahui bahwa penyakit thalassemia itu ada di dunia ini. Seperti itu Pak. Terima kasih banyak ya Bapak dapat informasi juga ya. Pak, sebelumnya mohon maaf sudah mengganggu waktu Bapak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan mau berkenan diwawancarai gitu. Kurang lebihnya jika ada salah-salah kata dan perbuatan kami mohon maaf. Kalau masalah itulah